Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, setiap pelanggaran, penyimpangan, manipulasi maupun perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku. Mekanisme seperti ini mengharuskan adanya standarisasi sehingga dapat menjadi pegangan bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun para petugas dalam pelaksanaannya. Hal ini juga merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum pemilu, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari penyelenggaraan pemilu. Karena prinsip dasar penyelesaian sengketa pemilu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi dapat terlaksana. Dalam menghadapi pelanggaran pemilu, penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran pemilu harus dapat memahami tentang alur penyelesaiannya serta lembaga yang menanganinya. Penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan melalui penegakan hukum pemilu yang merupakan mekanisme hukum untuk menegakkan hak pilih warga negara, baik melalui mekanisme pidana, administrasi maupun penyelesaian sengketa. Sengketa dapat terjadi antara peserta pemilu maupun peserta dan penyelenggara pemilu. Sengketa pemilu juga dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Jenisnya dapat berupa pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilu, hingga sengketa pemilu, baik sengketa proses pemilu maupun sengketa hasil pemilu. Bahwa dalam kerangka penegakan hukum pemilu, Undang-Undang Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan keberatan atas pemerasan hukum yang ditimbulkan baik melalui Bawaslu dan jajarannya, Gakumdu, DKPP, PT-UN, dan Mahkamah Konstitusi. Proses penanganan pelanggaran pemilu sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan karena akan menjamin proses demokrasi yang dikehendaki semua masyarakat. Keadilan pemilu setidaknya memperhatikan beberapa hal. Pertama, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Kedua, melindungi atau memulihkan hak pilih masyarakat. Ketiga, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka dilanggar dapat mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pelanggaran prosedur pemilu yang meliputi bahwa pemohon mendalilkan terdapat 502.564 kejanggalan dalam daftar pemilih tetap DPT Jawa Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P105 dan bukti P148 serta saksi Adnin Armas. Termohon menyampaikan jawabannya pada pokoknya persoalan 502.564 kejanggalan dalam DPT di Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T17, bukti T18, dan bukti T60. Pihak terkait memberikan keterangan pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait mengajukan bukti PT 4. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait manipulasi DPT lalu membuat kajian awal dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 163 sampai dengan PK 169 serta saksi Nur Kholik. Bahwa selama Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon, termohon, dan pihak terkait serta saksi pemohon dan saksi Bawaslu. Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa persoalan kejanggalan DPT di Jawa Tengah dilaporkan kepada Bawaslu Jawa Tengah oleh Listiani Widyaningsih yang merupakan Timnas Amin pada tanggal 6 Februari 2024. Bukti P105 dan bukti PK 165. Laporan dimaksud mendasarkan pada berita online dari HTP dan seterusnya yang memberitakan adanya 54 juta DPT bermasalah di Indonesia. Sebagian diantaranya terdapat di Jawa Tengah. Timnas Amin kemudian melakukan pengecekan dan mendapati adanya 502.564 kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah, kemudian melaporkannya kepada Bawaslu Jawa Tengah. Laporan aku oleh Bawaslu Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan menyusun kajian awal bertanggal 9 Februari 2024 yang berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi syarat material karena Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kesulitan mengidentifikasi bukti yang disampaikan oleh pelapor sehingga direkomendasikan agar pelapor melengkapi syarat formil dan atau syarat material. Bukti PK 168. Kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memeriksa laporan aku dalam persidangan dan memutus dalam putusan nomor 001 dan seterusnya dengan amar yang menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Video bukti T17 sama dengan bukti PT 4 dan sama dengan bukti PK 169. Dalam pertimbangan putusannya, Bawaslu Jawa Tengah mendasarkan pada fatwa bahwa KPU terbukti telah melakukan pemuktahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Listiani Widyaningsih mengajukan permintaan koreksi putusan Bawaslu Jawa Tengah nomor 01 dan seterusnya kepada Bawaslu RI yang diputus dengan amar putusan yang menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Bukti T18 PT 5.
Bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, menurut Mahkamah persoalan adanya kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah yang pemohon dalilkan merupakan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan aku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan tersebut harus dinyatakan telah selesai. Seandainya benar terdapat kejanggalan dalam DPT di Jawa Tengah, sebagaimana didalilkan pemohon kuat non, pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa DPT yang janggal tersebut disalahgunakan dan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.